Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Saya Maudia Yunda kembali hadir untuk menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia 2022. Teman-teman, saat ini kita berada dalam krisis lingkungan yang disebabkan oleh ekstraksi sumber daya alam, produksi sampah yang berlebihan, dan kenaikan temperatur bumi yang sangat pesat. Semua ini sudah memperparah krisis iklim dan kerusakan bumi kita. Sebagai contoh, mari kita bahas tentang isu sampah or waste. Menurut Indonesia National Plastic Action Partnership yang dirilis April 2020, sebanyak 67,2 juta ton sampah di Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya. Dan 9%-nya atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau, dan laut. Di Indonesia, diperkirakan sebanyak 85 ribu ton sampah dihasilkan per harinya. Dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150 ribu ton per hari pada 2020. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Sebagai generasi muda yang akan mewarisi bumi, kita memiliki peran yang sangat besar, khususnya dalam behavioral change atau perubahan perilaku untuk menuju gaya hidup yang tidak melebihi batas kemampuan atau kapasitas bumi kita. Bagaimana? Kita harus berperan aktif, berkontribusi, serta berkolaborasi menjaga kelestarian dan keberlanjutan bumi kita. Ada beberapa usaha yang sudah dijalankan. Presiden Joko Widodo telah menargetkan 30 pusat persemaian rumpin dalam 3 tahun ke depan dan menargetkan 600 ribu lahan mangrove pada 2024 dan menargetkan net zero atau netralitas karbon di tahun 2060. Ini adalah komitmen yang sangat serius bagi Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Tapi tidak bisa berhenti di situ saja. Climate change is an issue that requires collective action and teamwork. Permasalahan lingkungan dan pemanasan global mengingatkan kita akan pentingnya aksi kolektif oleh semua pihak dimanapun mereka berada. Dan aksi itu perlu dimulai dari tingkat lokal, yang jika dilakukan bersama-sama dan berkesinambungan akan berdampak secara global. That's why the G20 presidency is such an important opportunity to get together as future makers alongside other global players to attend to important issues such as this. Melalui presidensi G20, Indonesia mengundang para pemuda-pemudi cerdas dari seluruh dunia untuk ikut mengambil langkah nyata dan memastikan keberlangsungan dan kelayakan hidup bumi kita melalui Forum Youth 20 atau Y20. Kekuatan, suara, dan networking anak muda memiliki dampak yang sangat besar untuk membangun kembali koneksi dengan alam, demi menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, berkelanjutan, dan layak untuk semua. Forum Y20 menjadi sarana bagi para generasi muda untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi dan solusi dari permasalahan yang kita semua hadapi saat ini. Mulai dari ketenaga kerjaan, transformasi digital, dan lingkungan hidup, hingga keberagaman dan inklusivitas. Melalui forum ini, Indonesia berkomitmen mengajak generasi muda untuk menjadi bagian dalam menjaga bumi.
Dan hal ini bisa kita lihat dari salah satu isu prioritas KTT Y20 Indonesia 2022, yaitu planet yang layak huni dan berkelanjutan. Isu yang sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup, Only One Earth. Nah, di dalam forum Y20 dibahas 6 langkah yang dapat kita semua lakukan untuk menjaga bumi. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, mengurangi konsumsi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang kedua, menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berpartisipasi dalam menanam pohon secara masif dan melaporkan aksi pembalakan liar atau deforestasi. 4. Mendukung transisi energi dan penggunaan sumber energi bersih dan terbarukan seperti bioenergi, mikrohidro, energi surya, dan panas bumi. Yang kelima, menyuarakan dorongan bagi sektor publik dan swasta untuk beralih menuju praktik rantai pasok yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan kreasi dan inovasi teknologi yang relevan untuk menggali upaya pengurangan emisi melalui dukungan sosial, finansial, dan edukasi. Teman-teman, kita semua dapat berkontribusi untuk menjaga kondisi bumi kita bagi generasi penerus bangsa dan mengurangi dampak kerusakan iklim dengan melestarikan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi di masa mendatang. Langkah-langkah kecil kita dapat berdampak besar untuk bumi kita di masa yang akan datang. Aku, kamu, dan kita semua bisa berperan untuk menjadikan bumi kita rumah yang lebih aman dan nyaman untuk saat ini dan generasi penerus nantinya. Remember, we only have one Earth. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Shanti 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua.